Bling, bling. Aku bisa bernapas lagi. Bukan tubuh yang kehilangan kekuatan hidup lagi. Kekuatan hidup melimpah di seluruh tubuhku. Ini hutan yang familiar. Aku tahu apa yang telah terjadi. Aku telah mengalami regresi lagi. Jadi regresi bukan hanya sekali saja. Hingga saat ini, aku menganggap regresi sebagai kesempatan ajaib yang diberikan kepadaku, hidup dengan setia. Meskipun aku telah memperoleh kemampuan untuk regresi, aku tidak tahu prinsip di baliknya, maupun berapa kali itu bisa terjadi. Tapi sekarang aku telah mengalami regresi 2 kali. Regresi bukanlah akhir. Maka ada kemungkinan besar ini juga bukan akhir. Regresi tak terbatas. Saat aku terjebak dalam pikiran, Sekretaris Jeon Myung-hun, dengan cara yang biasa, marah-marah mendatangiku. Deputi Manajer Seo, bajingan. Swos. Wis. Aku dengan mudah menghindari usaha Jeon Myung-hun untuk memukul pipiku saat dia menerjang ke arahku. Dia menghindar. Swiss. Swos. Jeon Myung-hun, yang marah, menyerangku lagi, tetapi aku terus menghindari serangannya dengan mudah sambil terjebak dalam pikiranku. Kenapa? Aku regresi? Aku menatap kosong Jeon Myung-hun yang menerjang ke arahku. Di kehidupan terakhirku, aku telah hidup dengan sangat keras. Sangat setia. Aku menjalani hidup yang memuaskan dan mati dengan tenang. Mungkin ada sedikit penyesalan, tetapi aku tidak pernah menginginkan lebih dari itu. Kenapa? Aku regresi? Sebuah tubuh yang dipenuhi vitalitas. Kesempatan baru yang aku peroleh. Tentu itu adalah sesuatu yang baik. Tapi, bagaimana dengan semua yang aku capai selama 50 tahun? Sekarang, itu tidak ada lagi. Tidak dapat dipulihkan. Benar. Dengan regresi, segala sesuatu yang telah aku bangun selama 50 tahun menghilang, lenyap. Ini Deputi Manajer Seo, bajingan. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau terus menghindar. Jeon Myung-hun, dengan sikapnya yang berani, berteriak dan menyerangku. Aku melangkah ke samping dengan mudah, menghindari pukulannya dan terus merenung. Tapi, rasanya familiar. Apa ini perasaan yang familiar? Aku mengerti. Benar. Mungkin aku secara tidak sadar takut akan hari seperti ini. Regresi. Tentu, itu adalah kesempatan ajaib, kesempatan kedua. Tapi, secara paradoks, aku takut kehilangan periode waktu itu melalui regresi lain. Perasaan yang familiar itu. Itu karena ketakutan yang aku miliki sekarang terwujud di depanku. Bahkan jika aku diberi kesempatan lagi, apakah benar untuk menghapus periode waktu itu? Aku hidup tanpa rasa malu. Tetapi segala sesuatu yang aku jalani dihapus oleh regresi. Benar. Mungkin, di kehidupan terakhirku juga, aku secara tidak sadar takut akan kekuatan ini. Tidak, aku yakin aku takut akan hal itu. Menyadari bahwa kemampuan regresi ini bukanlah hal yang sekali saja, ketakutanku hanya semakin tumbuh. Atau bisa dibilang, itu menjadi pasti. Kekuatan ini, itu meniadakan seluruh hidupku. Jika regresi ini adalah akhir, aku bisa pergi dengan tenang. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika regresiku terus berlanjut selamanya? Seluruh hidupku akan dinyatakan tidak ada, dan orang-orang yang aku kenal akan terjebak selamanya dalam siklus waktu. Benar. Aku telah menemukan sumber penyesalanku yang sebenarnya. Tidak, ketakutanku. Itu berasal dari kekuatan regresi itu sendiri. Lalu, bagaimana aku harus mengatasi kekuatan regresi ini? Aku harus menghilangkan kemampuan regresi. Kekuatan ini tidak seharusnya ada. Aku menetapkan tujuan jangka panjang untuk kehidupan ini, dan untuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang. Aku akan menghilangkan kemampuan regresiku.
atau memastikan itu tidak pernah aktif lagi. Itulah tujuan jangka panjang yang akan aku kejar. Untuk itu, pertama, aku perlu mencari tahu asal-usul kemampuan regresi ini. Di bumi, tidak ada dari kita yang memiliki konstitusi atau kekuatan khusus. Ketujuh dari kita mengembangkan kemampuan seperti itu hanya setelah datang ke dunia ini, jadi kemungkinan besar itu berasal dari sini. Aku dulu berpikir bahwa kekuatan ini mungkin ada di bumi juga, tetapi sekarang aku yakin tidak ada. Itu tidak masuk akal. Jika ada kekuatan superbawaan seperti memanggil hujan dan angin, serta merasakan sesuatu dari kilometer jauhnya, maka Deputi Manajer Oh dan Manajer Kim tidak akan perlu bekerja di perusahaan kami. Maka, kemungkinan terbesar untuk menghilangkan kemampuan regresi, mungkin kembali ke dunia asal kita. Aku lebih memperjelas tujuanku dalam tujuan jangka panjangku. Pertama, mari kita tujuan untuk kembali ke rumah. Tapi bagaimana kita kembali ke rumah? Pertama-tama, kemampuan saat ini tidak cukup. Dengan kemampuan manusia biasa, aku tidak bisa mencoba apapun. Aku perlu menjadi lebih kuat. Menjadi seorang pejuang tingkat kedua tidak cukup. Aku harus menjadi seorang kultivator. Aku perlu menjadi seorang kultivator. Ya, menjadi seorang kultivator untuk mendapatkan kehidupan panjang dan kekuatan. Aku harus menyelidiki gerbang kenaikan yang mengarah ke alam yang lebih tinggi. Ketika gerbang kenaikan dibuka, ruang di wilayah jalur kenaikan ini menjadi tidak stabil. Kemudian jatuhnya kita ke dunia ini mungkin juga berkaitan dengan itu. Mungkin melalui gerbang kenaikan, aku bisa kembali ke dunia asalku. Menjadi seorang kultivator, lalu menuju ke gerbang kenaikan. Dengan demikian, aku dapat lebih memperjelas tujuanku. Tapi untuk menjadi seorang kultivator, seseorang memerlukan akar spiritual. Tanpa itu, seorang mortal biasa tidak akan pernah bisa menjadi seorang kultivator. Namun, aku pernah menyentuh ambang akar spiritual. Di kehidupan terakhirku, Yang Hun Hyung Nim pernah memberitahuku. Keadaan 5 energi berkonvergensi ke asal, yang dapat dicapai melalui seni bela diri oleh seorang mortal, sesuai dengan akar spiritual 5 elemen yang melekat pada seorang kultivator sejak lahir. Mencapai 5 energi berkonvergensi ke asal, bahkan seorang mortal biasa dapat membangkitkan akar spiritual mereka. Benar. Tujuan jangka panjangku adalah menjadi seorang kultivator, mencapai gerbang kenaikan, menemukan cara untuk kembali ke rumah, dan menghilangkan kemampuan regresiku. Heug. Huf. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bajingan ini? Dan untuk tujuan jangka pendek, agar mendapatkan akar spiritual yang diperlukan untuk menjadi seorang kultivator, aku harus berlatih seni bela diri untuk mencapai keadaan 5 energi berkonvergensi ke asal, sepertinya. Aku menghela napas. Itu adalah kondisi yang sangat sulit. Sudah kekurangan bakat dalam seni bela diri, siapa tahu berapa lama aku akan mencapai 5 energi berkonvergensi ke asal. Secara ironis, aku harus mengandalkan kemampuan regresiku untuk menghilangkannya. Aku tidak merasa putus asa selama aku memiliki kemampuan regresi. Aku memiliki kesempatan tak terbatas. Tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku pasti akan mencapai 5 energi berkonvergensi ke asal. Aku bertekad, menetapkan arah untuk masa depanku. Akhirnya tersadar dari pikiranku, aku melihat Jeon Myung-hun, yang terengah-engah dan duduk di depanku. Sekretaris Jeon, tenangkan dirimu. Apa gunanya marah dalam situasi ini? Kau, bajingan. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan salah. Memang, Sekretaris Jeon membuang semua pekerjaanmu padaku sehari sebelumnya, memaksaku begadang sebelum lokakarya. Kau juga seharusnya menyetir, bukan? Meskipun kau tahu aku mengantuk, kau menghentikanku untuk meminta orang lain menyetir. Lebih dari itu, selama tanah longsor, aku melakukan apapun yang bisa aku lakukan. Itu terjadi begitu cepat sehingga aku tidak bisa melakukan lebih dari itu. Jangan coba mengalihkan kesalahan padaku dengan logika irasionalmu dan pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Aku meluapkannya semua seperti air terjun dan kemudian berjalan melewati Jeon Myung-hun menuju Yang Hun Hyung-nim. Hyung-nim? Tidak, Direktur Kim Yang-hun. Maaf mengganggu, tapi bolehkah aku meminjam pemantikmu? Baiklah. Terima kasih. Sepertinya malam akan segera tiba, jadi aku akan mencari tempat untuk bermalam. Adapun yang lain, temukan mobil atau jalan keluar dari hutan ini. Aku akan menyalakan api di sana, jadi datanglah mencariku dengan cahaya saat gelap. Tidak. Setelah pidato cepatku, aku menuju gua tempat aku tinggal terakhir kali. Kemudian aku mengumpulkan cabang untuk membuat penghalang angin dan pintu serta mengumpulkan kayu bakar untuk api unggun, bersiap untuk malam. Aku juga mengumpulkan buah-buahan dan ramuan dari sekitar untuk dimasak di atas api. Suara mendesis memenuhi udara. Aku merobek pakaian dalamku untuk membuat kantong mengumpulkan ramuan dan mengumpulkan ramuan seperti hemostatik, pereda nyeri, dan ramuan paralisis di sekitar pangkal, bersiap untuk rubah yang mungkin datang menggigit tanganku besok. Buahnya sudah masak. Aku mengambil buah yang dipanggang dari bawah api, mendinginkannya, mengupasnya, dan mulai memakannya. Tidak buruk. Setelah mengisi perutku, aku memilih cabang yang sesuai dan memegangnya seperti pedang. Seni pedang memotong gunung. Kehidupan terakhirku. Regresi pertamaku. Seni bela diri yang sangat cocok untuk tubuhku, diciptakan oleh Yang Hun Hyung-nim dengan bakatnya yang melimpah. Wos. Aku memegang pedang dan mengayunkannya, berlatih dari bentuk pertama hingga ke-12 seni pedang memotong gunung secara berurutan. Aku telah kehilangan sentuhan. Di kehidupan terakhirku, tepat sebelum mati, aku bahkan tidak bisa mengangkat pedang dengan benar untuk berlatih pedang. Akibatnya, seni pedangku regresi ke tingkat yang hampir tidak layak. Namun, jika aku fokus pada pelatihan selama sekitar sebulan, aku seharusnya bisa mendapatkan kembali feel-nya. Energi internalku juga harus cukup, mengingat obat spiritual yang tersebar di seluruh jalur kenaikan. Seberapa jauh aku bisa tumbuh dalam kehidupan ini? Kali ini, aku telah memutuskan untuk tidak ikut serta dalam usaha konyol seperti aliansi Wulin. Itu menghabiskan terlalu banyak waktu pribadiku. Aku begitu terobsesi dengan pekerjaan sehingga aku bahkan tidak bisa mengunjungi rumah bordil, apalagi bertemu wanita. Kehidupan ini, aku akan fokus pada seni bela diri. Untuk menjadi seorang kultivator, aku pertama-tama perlu mencapai 5 energi berkonvergensi ke asal dan membangkitkan akar spiritual. Tapi dengan bakatku yang terbatas dalam seni bela diri, mencapai keadaan itu sepertinya jauh. Tujuan langsungku adalah memaksimalkan kemampuan seni bela diriku. Setelah berlatih seni pedang memotong gunung, aku mulai mengaktifkan dantian tubuhku yang belum terlatih dengan bernapas sesuai dengan metode Hati Cheonji. Menggunakan teknik pernapasan membuatku merasa murni dan membersihkan pikiranku. Tunggu sebentar. Aku tiba-tiba teringat seni bela diri yang diselesaikan oleh Yang Hun Hyung-nim di kehidupan terakhirku. Catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri. Seni bela diri yang diciptakan untuk menghadapi kultivator dengan tubuh mortal. Yang Hun Hyung-nim mengabdikan seluruh hidupnya untuk menciptakan seni bela diri ini. Itu adalah seni bela diri yang diciptakan setelah dia menjadi seorang master tertinggi. Bagaimana jika dia mempelajari seni bela diri ini sejak awal? Di kehidupan terakhirku, aku memajukan kelahiran Yang Hun Hyung-nim sebagai yang terkuat di bawah langit selama 40 tahun dengan mengajarinya seni bela diri tingkat lanjut. Lalu, bagaimana jika dia mempelajari seni bela diri yang dia habiskan sepanjang hidupnya untuk merenungkan sejak awal? Aku teringat terakhir kali aku melihat Yang Hun Hyung-nim. Meskipun aku telah menetapkan tujuan untuk mempelajari seni bela diri untuk mendapatkan akar spiritual agar menjadi seorang kultivator. Mungkin dia bisa memberikan kemungkinan lain bagiku. Tut. Di luar gua, aku mendengar langkah kaki orang lain yang melihat api yang aku nyalakan dan datang mencarinya. Deputi Manajer Seo. Kau cukup mampu. Kapan kau membuat ini?
Yang Hun Hyonim. Direktur Kim Yang Hun adalah yang pertama masuk ke gua. Aku mendekatinya, mengembalikan pemantik, dan bertanya santai. Direktur, aku tahu beberapa latihan kesehatan dan teknik pernapasan. Dengan ketegangan dalam situasi ini, apakah kau keberatan berlatih bersamaku? Dalam situasi ini, aku tidak tertarik dengan itu. Ah, ya. Yang Hun Hyonim tampak lebih khawatir tentang situasi kami saat ini daripada latihan pernapasanku dan kesehatan, dan tidak menunjukkan banyak minat terhadapnya. Tak bisa dihindari. Masih banyak waktu. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Rubah, dan seperti yang terjadi, ia menggigit salah satu tanganku. Rasanya masih sama, tetapi kali ini, dengan kekuatan mental yang meningkat dan pengetahuan medis yang kumiliki dari kehidupan sebelumnya, aku berhasil menghentikan pendarahan dan rasa sakit dengan menekan titik akupunktur dan mengoleskan ramuan yang telah dikunyah ke luka tersebut. Kami diberikan hak untuk tinggal di tanah tersebut oleh rubah itu. Jeon Myung-hun, seperti di kehidupan sebelumnya, merencanakan sesuatu, dan setelah mempelajari segalanya dariku, mengusulkan untuk menyerahkanku kepada rubah. Seperti di kehidupan sebelumnya, aku membuat Jeon Myung-hun bekerja keras, dan keesokan harinya, aku memintanya untuk menawarkan darah kepada ular, menyiksanya dengan tekun. Pada hari ketiga, orang-orang yang sama seperti sebelumnya datang dan menculik kepala seksi Oh Hyun Sok, manajer deputi Kang Min Hye, dan kepala seksi Jeon Myung-hun. Pada hari keempat, aku akan membawa wanita ini pergi. Raja Naga Laut Seo Hwel tiba dan mengangkat manajer deputi Oh. Bisakah aku bertanya kepada Raja Naga Laut? Apa itu? Seo Hwel memandangku dengan minat dan bertanya. Sepertinya kau membawa manajer deputi Oh pergi. Namun, dia adalah seorang fana tanpa akar spiritual dan tidak dapat hidup lebih dari 100 tahun. Bagaimana kau bermaksud menggunakannya? Haha, kau cukup tahu tentang kultivasi abadi untuk seorang fana. Tapi tidak perlu khawatir. Aku akan memberinya darahku, mengubahnya menjadi anggota klan naga laut. Begitu dia menerima darah klanku, dia akan terbangun dengan kualitas spiritual yang sesuai. Maka dia pun dapat menapaki jalan keabadian. Kualitas spiritual. Istilah lain untuk akar spiritual. Dengan kata lain, dengan menerima darah Raja Naga Laut, seseorang bisa langsung menjadi seorang kultivator. Mungkin, bisakah kau juga memberi kami kesempatan? Dia berasal dari tanah air yang sama dengan kami. Mungkin kami juga memiliki kemampuan unik. Haha, kata-katamu memiliki bobot. Tiba-tiba, saat aku mengusulkan, mata Seo Hwel menyempit seperti reptil. Pintu kenaikan akan segera terbuka, dan banyak kultivator tingkat tinggi akan melewati wilayah Dang Seonyang ini. Sebagai peringatan. Boom. 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 Arg. Ug. Aku terjatuh, memegangi dadaku. Adalah yang terbaik untuk tidak mengungkapkan pendapatmu sembarangan di depan makhluk tingkat tinggi sepertiku. Kami hidup selama ratusan dan ribuan tahun, melihat hal-hal yang tidak kau bayangkan, mengetahui hal-hal yang tidak kau pahami, dan mendapatkan kebijaksanaan yang tidak dapat kau capai. Aku bersikap lunak, tetapi orang lain yang pemarah mungkin menganggap tatapanmu saja sudah menyinggung dan menghancurkanmu seperti serangga. Heuk, huf. Niatku membawa wanita ini adalah karena aku percaya kemampuannya akan sangat bermanfaat bagi klanku. Kau tidak memiliki akar spiritual dan kemampuan unik, dan bahkan jika tidak, itu tidak akan seberguna miliknya. Selain itu, membawa lebih banyak orang melalui pintu kenaikan meningkatkan kesulitannya, jadi aku tidak akan membawamu. Ketahuilah bahwa ini adalah beban yang signifikan bagiku. Setelah selesai berbicara, ia berjalan menuju pintu masuk gua. Crash! Boom! Dengan suara gemuruh dan kilatan petir, ia menghilang dari pintu masuk. Di atas langit, seekor naga biru menerobos awan badai dan terbang dengan santai.
Apa yang baru saja terjadi? Yang Hun Hyung Nim dan Manayer Kim menatap langit dengan kebingungan. Malam itu, aku memetik beberapa jamur khusus, memanggangnya di atas api, dan menikmati hidangan terakhir dengan Manayer Kim. Kemudian, setelah dia terbangun dengan kemampuannya, sosok menyeramkan tiba di atas awan, seperti di kehidupan sebelumnya. Seperti sebelumnya, sosok itu memutuskan untuk membawa Manayer Kim bersamanya. Aku bersujud di depan sosok itu dan bertanya, "Yang terhormat, kultivator, rekan kami Manayer Kim adalah seorang fana tanpa akar spiritual. Bagaimana dia bisa menjadi murid seorang kultivator sepertimu?" Pria tua dengan punggung membungkuk tertawa kecil dan menjawab, "Sementara jarang di dunia sekuler, ada obat spiritual dan artefak yang dapat membuka saluran spiritual untuk seorang fana. Bahkan seorang fana biasa dapat menapaki jalan keabadian jika mereka mendapatkan kesempatan seperti itu." Terkejut oleh pengungkapan itu, aku bergetar. Ada cara lain untuk menjadi seorang kultivator. Baiklah. Selain itu, seni bela diri yang dipraktikkan oleh kalian para fana dapat memang benar membangkitkan akar spiritual 5 elemen jika disempurnakan hingga ekstrim. Tetapi, jalan itu memakan waktu terlalu lama. Bahkan jika kau membangkitkan akar spiritualmu melalui metode ini, hasilnya tidak selalu memuaskan. Jadi, aku akan mencari elisir spiritual untuk memberi makan muridku. Kau mengerti, bukan? Ikuti aku, dan kau akan menjadi seorang kultivator. Saat ia berbicara, ia dengan alami mengalihkan pandangannya kepada Manayer Kim, mencoba menggoda dia. Namun, tidak menyadari apa itu kultivator, akar spiritual, atau saluran spiritual, dia hanya menatapnya dengan kosong. Setelah pertikaian singkat, pria tua yang membungkuk itu menunjuk ke arah kami. "Wos!" Sebuah retakan gelap terbuka di ruang di belakang kami, dan mulai menarik aku dan Yang Hun Hyung Nim masuk. Aku mengumpulkan ramuan, sementara Yang Hun Hyung Nim, yang berusaha melarikan diri, akhirnya tertangkap oleh kekuatan sosok menyeramkan itu dan dilemparkan lebih jauh. Saat retakan ruang itu menutup, hal terakhir yang kulihat adalah Manayer Kim mengulurkan tangan kepada kami, sebelum aku kehilangan kesadaran, persis seperti di kehidupan sebelumnya. Ketika aku sadar, aku berada di dalam gua gelap. Tempat ini adalah sama seperti sebelumnya. Karena teleportasi acak sosok menyeramkan itu, efek kupu-kupu minor telah menjatuhkan kami di tempat yang sama sekali berbeda. Aku perlahan berjalan menuju cahaya di ujung gua. Ini adalah hutan. Memang, kali ini, kami telah mendarat di hutan lebat. Namun tanpa perasaan aneh dari Dang Seonyang, aku bisa merasakan bahwa kami pasti berada di luar sana. Desah. Aku duduk dan mempraktikkan metode jantung Cheonji yang telah aku gunakan selama 3 hari terakhir. Metode jantung Cheonji adalah metode dasar untuk mengaktifkan dantian, serta merasakan dan mengendalikan ki. Ini adalah praktik dasar yang dipelajari sebagian besar seniman bela diri sebelum memulai pelatihan seni bela diri yang serius. Aku tidak tahu di mana tempat ini. Bisa jadi tempat yang sama sekali berbeda, bukan yang Wo, dan mungkin butuh berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menemukan daerah yang berpenduduk. Ngemut, ngemut, ngemut. Aku mengunyah dan menelan akar bambu kuning berusia 800 tahun yang telah aku gali di Dang Seonyang. Wos! Energi kuat mengalir melalui dantianku. Di kehidupan sebelumnya, meskipun aku memiliki akar ini, aku tidak bisa mengonsumsinya karena satu-satunya metode energi dalam yang aku tahu adalah metode jantung Cheonji. Tapi sekarang, itu berbeda. Aku telah mempelajari banyak metode energi dalam yang berguna sebagai kepala strategis aliansi Wulin selama beberapa dekade. Aku mempraktikkan metode energi dalam yang disesuaikan untukku oleh Yang Hun Hyung Nim di kehidupan sebelumnya, yang sempurna melengkapi teknik pedang memutus gunung. Metode Ki Vena Naga. Energi megah menyatu dengan energiku yang dalam. Mengendalikan energi yang kuat itu sulit karena intensitasnya.
Tapi aku telah mempraktikkan metode yang sama selama lebih dari 40 tahun. Aku menciptakan kembali jalur metode Ki Vena Naga yang telah aku gunakan selama lebih dari 40 tahun melalui meridian dan titik akupunktur. Boom. 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 Aku membersihkan saluran yang terhambat dan energi mengalir melalui tubuhku. Meskipun aku telah memurnikan tubuhku sampai batas tertentu dengan metode jantung Cheonji selama lebih dari 2 hari, tubuhku yang sekarang, yang tercemar oleh makanan instan dan nikotin, berjuang untuk membersihkan saluran. Desah. Setelah sirkulasi yang moderat, aku mematahkan cabang yang sesuai di dekatnya dan mulai mengasahnya dengan batu tajam yang dipenuhi energiku. Saat aku menginfus cabang dengan energi dalam dan melaksanakan teknik pedang memutus gunung, ia menembus pohon tua, memotongnya menjadi 2. Sudah cukup untuk bertahan hidup di pegunungan selama beberapa hari. Di dunia yang tidak dipenuhi monster dan roh seperti Dang Seonyang, kemampuan pedangku, yang nyaris bertahan di level kedua, sudah cukup untuk bertahan hidup. Kemudian, Yang Hun Hyong Nim, atau lebih tepatnya, Direktur Kim Yang Hun, mendekatiku dengan panik. Seo, Manajer Deputi Seo. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa memotong pohon dengan pedang kayu? Dan kekuatan itu? Tentang itu. Setelah berpikir sejenak, aku memberinya penjelasan yang masuk akal. Itu adalah takdir. Takdir? Ya, di dalam gua itu, aku menemukan sebuah buku misterius. Ketika aku mengambilnya, ia terbakar, dan isinya serta energinya menyatu denganku. Sepertinya itu adalah objek aneh yang dibuat oleh seorang seniman bela diri menggunakan kekuatan seorang kultivator untuk meneruskan seni bela dirinya kepada penerusnya. Berkat itu, aku telah menjadi penerus seni bela itu. Wow. Meskipun itu adalah kisah yang tidak bisa dipercaya. Dia tampak menerimanya, setelah mengalami terlalu banyak hal yang tidak bisa dipercaya dalam 4 hari terakhir. Dalam situasi ini, di mana kami terjatuh ke dunia lain, menghadapi rubah sebesar rumah, diserang oleh sosok menyeramkan yang terbang, dan bahkan terjatuh ke dalam retakan ruang gelap, apa yang tidak bisa dipercaya? Aku tersenyum dalam hati dan menjelaskan situasinya kepada Direktur Kim Yang Hun. Kami dipindahkan secara acak oleh pria tua yang membungkuk itu ke tempat yang sama sekali berbeda. Karena tidak ada rumah di dekatnya, kami harus terus bergerak sampai menemukan desa. Sepertinya ada seni bela diri di dunia ini, jadi aku akan mengajarkanmu, dan lain-lain. Direktur Kim Yang Hun tidak terlihat terlalu putus asa, terutama setelah mendengar, aku akan mengajarkanmu seni bela diri. Aku mengajarinya metode jantung Cheonji, kosakata dasar dunia ini, titik akupunktur utama, dan kami meninggalkan hutan bersama. Dengan mengamati konstelasi di langit malam, aku menyimpulkan lokasi kami dan berhasil mencapai kota terdekat. Ini Yang Wo lagi. Aku tiba di salah satu kota Yang Wo, kota Yonghyul, merasakan sensasi aneh. Pria menyeramkan itu melempar kami secara acak. Tapi kebetulan sepertinya terbatas pada Yang Wo. Ada banyak negara tetangga seperti Kerajaan Shengzi, negara Biokra, dan lain-lain. Sepertinya sosok membungkuk itu tidak terlalu peduli pada kami. Jadi mengapa terus menjatuhkan kami hanya di dalam Yang Wo? Apakah ada alasan untuk ini? Atau, apakah itu hanya kebetulan? Jika ini hanya kebetulan, takdir. Aku entah bagaimana merasa lebih cenderung untuk percaya pada kata takdir daripada alasan spesifik apapun. Di kehidupan terakhirku, aku mati pada hari dan waktu yang sama persis seperti sebelum regresi. Apakah itu masuk akal? Aku telah menjalani kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Dengan standar medis dan nutrisi yang sepenuhnya berbeda. Namun, aku mati pada saat yang sama persis seperti sebelum regresi. Apakah itu adalah umur yang telah ditentukan untukku?
Mungkin takdirku ditetapkan pada titik itu. Takdir. Ini adalah konsep metafisik, sesuatu yang lebih baik tidak aku pikirkan. Tetapi mungkin, konsep takdir benar-benar ada, mendorong semua makhluk. Saat ini, itu bukan sesuatu yang bisa aku ketahui. Aku menggelengkan kepala dan memasuki kota bersama Direktur Kim Yang-hun. Aku menjual ramuan di apotek terdekat, menggunakan uang itu untuk membeli plakat identitas, pakaian, dan sebuah rumah. Sekarang setelah aku menyelesaikan hal-hal dasar, saatnya untuk menetapkan tujuan jangka pendek lagi. Awalnya, aku menargetkan 5 energi berkumpul ke asal sebagai tujuan jangka pendek. Mencapai keadaan itu diperlukan untuk membangkitkan akar spiritual 5 elemen dan mempelajari metode kultivasi untuk menjadi seorang kultivator. Tetapi, aku mungkin tidak mencapai keadaan itu dalam kehidupan ini. Di kehidupan sebelumnya. Meskipun aku telah mengikuti Yang Hun Hyong Nim dan agak mendistorsi rasa kekuatanku, mencapai tahap puncak tidaklah mudah. Begitu juga dengan 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 energi berkumpul ke asal. Sulit untuk melewati setiap tahap bahkan di dalam puncak, dan itu adalah pendapat umum dari para ahli puncak biasa. Selain itu, aku kurang berbakat dalam seni bela diri. Meskipun dengan usaha yang cukup, mungkin sulit untuk mencapai bahkan level ahli terkemuka dalam kehidupan ini. Jadi, langkah terbaik adalah aku mengamati Direktur Kim Yang-hun di halaman belakang rumah baru kami, mempraktikkan versi teknik pedang memutus gunung yang dia modifikasi menjadi tarian pedang. Jika dipraktikkan dengan benar, teknik pedang memutus gunung dapat mencapai level puncak dalam waktu 6 bulan, menurut Yang Hun Hyong Nim di kehidupan sebelumnya. Angkat Kim Yang Hun Hyong Nim, tidak, Direktur Kim, ke level puncak secepat mungkin. Dan kemudian belajar darinya. Itulah cara tercepat bagiku untuk mencapai puncak.